Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di kajian Kristologi Menyelamatkan Juru Selamat bersama saya, Sadiq Munir. Topik kajian kita kali ini adalah Tuhan Roh Kudus, ada atau tidak sih? Pemirsa, kembali kita membahas Dr. Deki Ngadas, admin Verbum Veritatis, yang tidak bisa menahan emosi untuk menghambur kata-kata kasar yang menghina Ahmad Kainama. Kita memahami kalau kebenciannya menggunung kepada Ustaz Ahmad Kainama karena keberadaan beliau sebagai seorang mualaf merupakan tamparan keras terhadap misi Kristen. Beliau memiliki segudang pengetahuan tentang kebobrokan ajaran ketuhanan Kristen. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Kainama sebagaimana yang saya kutip dalam video ini adalah kebenaran. Tetapi apabila ia datang, iya, Yesus yang ngomong itu. Iya datang. Bisa siapa aja kan yang datang? No, iya datang. Tetapi apabila dia datang, ini tandanya. Di kalangan umat Nasrani, ada yang menganggap bahwa yang akan datang itu adalah Roh Kudus. Namun, Ustadz Kainama memiliki pendapat yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah kedatangan seorang manusia. Nah, di dalam bahasa aslinya, ini banyak orang Kristen dan Katolik, salah satunya ada seorang ibu yang sangat saya hormati. Dia bilang salah pemahamannya Kainama. Ini tentang Roh Kudus yang akan datang itu Roh Kudus. Tidak, Bible bilang itu, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, betul ya? Bukan Roh Kudus. Dibilang di situ roh kebenaran. Untuk memastikan kebenaran makna dari roh kebenaran itu, mari kita kembalikan kepada bahasa aslinya. Roh kebenaran itu dalam bahasa Yunani yang bahasa aslinya Bible itu, bahasa aslinya kitab Yohanes itu disebut pneuma, pneuma. Kalau Roh Kudus pneuma hagion. Kalau ini pneuma saja, artinya apa? Roh kebenaran artinya roh yang bisa dilihat tiga dimensional. Menanggapi pernyataan Ustaz Ahmad Kainama ini, Dr. Deki Ngadas membantahnya dengan sengit. Dengan berbagai argumen, Dr. Deki Ngadas membeberkan bahwa Yohanes pasal 16 ayat 13 tidak mungkin mengarah kepada Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, mengapa Dr. Deki Ngadas sedemikian sengit menyerang Ustaz Ahmad Kainama? Saya melihatnya sebagai cetusan sakit hatinya terhadap seorang ilmuwan mantan Kristen yang memiliki segudang amunisi untuk menelanjangi kebobrokan ajaran ketuhanan Kristen. Dengarkan serangan sengit Dr. Deki Ngadas yang menuduh Ustaz Ahmad Kainama tidak tahu apa-apa tentang Taurat, Zabur, dan Injil. Lalu perlu tes IQ dan bicara seenak duburnya. Benar-benar bengis. Oke, jadi ada 3 pokok utama yang akan saya kemukakan secara cepat sebagai respons atas celotehan Mas Kainama. Pertama, begini Mas Kainama, saya itu paham dan sangat mengerti Anda harus menyelamatkan alammu dari kebohongan, karena tanpa tahu apa-apa tentang isi kitab Taurat, Zabur, dan Injil, mengklaim bahwa di dalam kitab-kitab itu termaktub nubuat mengenai kenabian Muhammad. Jadi saya perlu menasihati Anda Mas Kainama, mungkin sesekali Mas Kainama perlu melakukan tes IQ. Kemudian Anda mengartikan kata pneuma dengan seenak dubur Anda. Jadi, menurut Dr. Deki Ngadas, Yohanes 16 ayat 13 sama sekali bukan ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW. Malah menurutnya, problemnya adalah Alkitab yang ada di tangan orang-orang Kristen sekarang. 66 kitab kanonik, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, tidak ada satu bagian pun di dalamnya yang mengandung lontaran prediktif atau nubuat mengenai kenabian Muhammad. lalu kalau bukan untuk Nabi Muhammad SAW, kepada siapa Injil Yohanes 16:13 ini ditujukan? Ini jawaban Dr. Deki Ngadas.
Lagi pula kata ia bagi Roh Kudus di dalam Alkitab itu memang bukan sesuatu yang aneh, sebab kekristenan percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Pemirsa, dari penjelasannya ini mulai nampak kalau Dr. Deki Gadas ini ngawur dengan mengatakan bahwa yang dimaksud roh kebenaran dalam ayat ini adalah Roh Kudus, yang menurut iman Kristen adalah Tuhan ketiga dalam ketuhanan Trinitas. Padahal Yesus menyatakan dengan tegas roh kebenaran dan bukan Roh Kudus. Dr. Deki Gadas ini benar-benar kacau. Padahal tentang roh kebenaran telah dilukiskan sebagai nabi yang benar, yang dalam antonimnya adalah roh palsu yang diartikan nabi palsu. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Sampai di akhir videonya, Dr. Deki Gadas tidak membeberkan secuil pun bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang dimaksud oleh Yesus dengan roh kebenaran itu adalah Tuhan Roh Kudus, oknum ketiga dalam Trinitas. Sekarang mari kita membahas kelemahan-kelemahan klaim Dr. Deki Gadas ini. Pertama, perhatikan Yohanes pasal 16 ayat 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Apakah Yesus berbicara dalam ayat ini sebagai Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta yang disembah manusia semasa hidupnya? Tidak mungkin. Yesus dalam ayat ini berbicara dalam kapasitas seorang nabi utusan Allah yang memprediksi bahwa ajaran tauhidnya akan diobrak-abrik. Oleh karena itu, dunia membutuhkan seorang nabi atau penghibur yang lain yang lebih tangguh dari Nabi Yesus untuk mengembalikan dan mempertahankan ajaran tauhid Yesus yang diobrak-abrik oleh Paulus dan gereja. Perhatikan penggalan berikutnya dari ayat Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dr. Deki, siapa roh kebenaran yang akan memimpin manusia ke dalam seluruh kebenaran? Tuhan Roh Kudus? Pribadi ketiga dalam Trinitas? Itu omong kosong, Deki. Yesus tidak menyebut Roh Kudus yang akan turun, tetapi roh kebenaran yang akan datang. Horizontal, berwujud manusia seperti dirinya. Yesus tidak pernah mengenal adanya Tuhan selain Allah yang bernama Tuhan Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Trinitas dalam ayat ini. Lalu, sesudah Yesus, apakah Paulus mengenal Tuhan Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Trinitas ini? Juga tidak, Deki. Nah, sekarang kita maju lagi 2 abad. Apakah sampai abad kedua pernah ada manusia di atas muka bumi ini yang tahu bahwa ada Tuhan ketiga selain Tuhan Allah yang bernama Tuhan Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Trinitas? Tidak ada, Deki, jangan berbohonglah. Malah sampai abad keempat dunia dibikin pusing tentang siapa sesungguhnya figur hayalan yang bernama Roh Kudus ini. Perhatikan pernyataan sejarawan dunia Karen Armstrong yang mengutip pernyataan Bapak Gereja Gregory of Nazianzus yang menjelaskan bagaimana Roh Kudus yang tidak dikenal di zaman Yesus telah menimbulkan permasalahan di abad keempat dalam bukunya A History of God di halaman 135. Apa kata Gregory of Nazianzus? Golongan Kapadosian atau pendukung Trinitas juga pusing untuk menetapkan pengertian tentang Roh Kudus yang dulu mereka sama sekali tidak gubris waktu konsili di Nisea.
dan kami percaya kepada Roh Kudus nampak baru ditambahkan kepada kredo Athanasius di Nicea setelah dipikirkan kemudian. Kenyataannya tidak ada. Masyarakat dibuat bingung tentang apa sesungguhnya Roh Kudus. Kok De King Gadas percaya diri tentang Roh Kudus? Ini orang sampai abad keempat pusing, mereka gak tahu apa itu Roh Kudus. Apakah itu sama dengan Tuhan atau sesuatu yang lain? Sebagian orang menganggap Roh Kudus sebagai aktivitas, kata Gregory of Nazianzus. Sebagian lagi menganggap sebagai makhluk. Sebagian lagi menganggapnya Tuhan. Sebagian lagi tidak tahu mau menyebutnya apa. Coba lihat, orang pusing dengan Roh Kudus. Kok Anda mengatakan Roh Kudus itu Tuhan? Betul-betul keterlaluan. Jadi, pernyataan Anda yang mengatakan bahwa yang dimaksud Yesus dengan Roh kebenaran adalah Tuhan Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Trinitas, adalah omong kosong yang parah. Yesus tidak tahu menahu kalau ada Tuhan lain yang bernama Roh Kudus. Catat itu, Deki. Berikut, ketiga. Berikut, perhatikan penggalan ayat berikut ini. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Bagaimana Tuhan Roh Kudus, Tuhan hayalan, bisa memimpin manusia ke dalam seluruh kebenaran? Apa patokannya? Apa standarnya? Apa isinya? Kepada siapa diberikan? Di mana diberikan? Kapan diberikan? Anda bermimpi di siang bolong, Dr. Deki. Kenyataannya, setiap denominasi kelompok Kristen mengaku dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat, setiap denominasi kelompok Kristen mengaku dipimpin oleh Roh Kudus. Dan realita yang ada, masing-masing kelompok berseteru satu sama lainnya dengan sengit tentang ketuhanan. Ini memperlihatkan dengan jelas bahwa figur Tuhan Roh Kudus adalah figur hayalan ciptaan gereja yang ajarannya tidak jelas. Perhatikan pernyataan Reverend Dr. Charles Francis Potter. Reverend Dr. Charles Francis Potter tentang Roh Kudus dalam bukunya The Lost Year of Jesus Revealed di halaman 16. Ajaran yang paling lemah dan harus disingkirkan dari Alkitab adalah tentang Roh Kudus sebagaimana yang terlihat dalam naskah Laut Mati. Dan tanpa bisa dihindari, ajaran Trinitas harus ikut pula tersingkir karena sama sekali tidak pernah diajarkan dalam Alkitab. Begitu, Dr. Deki. Pemirsa, mengapa gereja ngotot untuk menghadirkan tokoh hayalan yang bernama Tuhan Roh Kudus? Karena mereka ingin membendung prediksi akan hadirnya nabi lain sesudah Nabi Yesus yang ternyata tidak bisa terbendung. Pemirsa, perhatikan penggalan ayat berikut. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Pemirsa, penggalan ayat ini sangat jelas memperlihatkan bahwa yang akan datang itu adalah seorang nabi yang tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Penggalan ayat ini, Dr. Deki, tepat sekali untuk Nabi Muhammad SAW yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang diwahyukan Allah, itulah yang akan dikatakannya. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan, masa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Masa Tuhan Roh Kudus harus menunggu perintah dari Tuhan lain untuk dikatakan? Aneh bin ajaib. Pemirsa, siapa roh kebenaran atau paraklet dalam ayat ini? Dengarkan penjelasan tentang ayat ini oleh sejarawan dunia Edward Gibbon dalam bukunya The Decline and Fall of the Roman Empire di halaman 162. The evangelic promise of the Paraclete or Holy Ghost was prefigured in the name and accomplished in the person of Muhammad. Sekali lagi, accomplished in the person of Muhammad, the greatest and the last apostle of God. Janji kenabian dari Paraklet
atau Roh Kudus atau Roh kebenaran telah dilukiskan dan disempurnakan pada diri Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah yang terbesar dan terakhir. Dr. Deki, pemenuhan nubuat ini kemudian dipertegas oleh sejarawan dunia yang lain, yaitu yang juga biarawati Karen Armstrong, tentang Muhammad SAW yang bingung ketika pertama kali menerima wahyu dari Allah dalam bukunya A History of God di halaman 162. Apa kata Karen Armstrong? Khadijah menyarankan kepada Muhammad SAW untuk berkonsultasi kepada sepupunya Waraka bin Naufal, seorang pakar Alkitab. Apa kata Waraka? Waraka tanpa ragu-ragu sama sekali menegaskan bahwa Muhammad SAW telah menerima wahyu dari Tuhannya Musa dan nabi lainnya dan menjadi Rasul Allah. Sekali lagi, menjadi Rasul Allah kepada bangsa Arab. Dr. Deki Ngadas, kalau Anda konsisten dengan pendirian Anda bahwa tidak ada nubuat kenabian Muhammad SAW dalam Alkitab, saya tantang Anda. Buktikan bahwa sejarawan dunia Karen Armstrong yang mengutip pernyataan Waraka bin Naufal tentang nubuat kenabian Muhammad dalam bukunya A History of God adalah pembohong. Namun, kalau Anda tidak mampu membuktikannya, berarti Andalah pembohong yang sesungguhnya. Jadi kesimpulannya, Dr. Deki, bagaimanapun Anda jungkir balik, kaki ke atas, kepala ke bawah, tetap saja bukti-bukti memperlihatkan bahwa yang dimaksud oleh Yesus dengan Roh kebenaran itu adalah Nabi yang akan datang, Muhammad SAW. Bukan Tuhan hayalan ciptaan gereja yang kalian beri nama Tuhan Roh Kudus. Naudzubillah min dzalik. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.